Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Grafika Komputer dan Animasi. Hari ini kami akan membuat tugas, membuat game sederhana dalam processing. Kebetulan kelompok 2 akan membuat game Tetris. Nah, mungkin teman-teman semua udah tahu game Tetris itu seperti apa, tapi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ji Angga Wijaya dengan NIM 2020 31019, kemudian ada Arifina Reswanti, kemudian ada Karina Mudita Devi, ada Tiara Anastasia, dan Michelle Wirayanti dari kelompok 2. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana susunan baris kode dan konsep object-oriented programming dalam pembuatan game Tetris. Saya izin untuk share screen. Oke, apakah sudah masuk teman-teman? Sudah, J. Oke, udah. Nah, jadi untuk yang pertama, kita di sini punya tiga file ya. File PDE atau filenya processing. Itu ada file Tetris, block, dan sistem. Nah, untuk blok dan sistem ini adalah kelas file di mana nanti kelas-kelas ini yang akan dipanggil di file Tetris sebagai objek gitu. Nah, untuk yang pertama kita akan menjelaskan terlebih dahulu kelas sistem yang akan saya jelaskan. Di sini kita menggunakan tipe data p-vector dari processing sebagai nama Gravity. Kemudian ada array grid dengan tipe data integer. Nah, ini beberapa tipe data lainnya yang sudah dideklarasikan. Nah, ini blok B merupakan deklarasi objek dari kelas blok sebelah. Nah, di sini kita buat sebuah konstruktor dari kelas sistem, di mana ini adalah konstruktor default ya, nggak ada parameter di sini. Kemudian kita deklarasikan bahwa skor ini sama dengan 0. Kemudian Gravity itu menggunakan objek dari p-vector dengan parameter 0 dan 0,01. Nah, ini untuk res atau hasil itu harus berbanding sama lebar ya. Kemudian ada baris di sini atau rows, ini rumusnya. Kemudian ada kolom juga, dan grid yang akan mengembalikan nilai array integer dari baris dan kolom. Di sini kita buat lagi objek block, new block, di mana ini ada parameternya. Kita panggil konstruktor dengan parameter res dikali dengan nilai random, parameternya 2, kolom dikurangi 1. Oke, itu untuk konstruktor dari kelas sistem. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang fungsi void run. Di sini sambil dirapikan. Nah, untuk void run ini jika tidak over maka dia cek lagi nih. Di sini ada nested if, dan jika tidak pause maka B block gitu. Update, panggil fungsi update dan cek gitu. Nah, tapi nanti ketika tidak over dia akan menampilkan datanya gitu. Di sini ada looping ya, perulangan untuk melihat apakah overnya true dengan kemungkinan grid baris 3 kolom I-nya itu sama dengan 1. Nah, kemudian di sini ada B-hit dan tidak over. Jika B-hit dan tidak over, maka dia akan membuat objek new block seperti ini rumusnya. Di sini ada nested loop lagi yang kita gunakan untuk membuat grid ya, yang tentunya nanti akan digunakan pada gamenya. Nah, di sini ada parameter I dan J, di mana nantinya kita akan menghancurkan atau menghilangkan baris dari baris yang sudah diisi, kemudian memindahkan baris yang di atasnya ke bawah. Ini rumusnya. Di sini ada banyak nested looping. Nah, ini untuk fungsi move itu boolean right parameternya. Jadi akan ada pengembalian nilai true dan false. Oke, mungkin untuk move dapat teman-teman lihat di sini rumusnya, atau nanti bisa diakses di GitHub dengan link yang ada di description. Bisa teman-teman gunakan juga program ini untuk pembelajaran. Nah,
Kita lanjut ke fungsi, ada fungsi rotate supaya nanti objek yang kita buat dapat dirotasi menyesuaikan ukuran si grid. Grid itu kan yang garis-garis kotaknya itu, di mana posisinya nanti. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Michelle Wirayanti mengenai kelas blok gitu. Silakan kepada Michelle. Baik, terima kasih untuk Jangga Wijaya untuk kesempatan telah diberikan. Di sini saya menjelaskan yang pertama ada kelas blok yang berfungsi untuk membuat kelas blok. Kemudian untuk P vektor, yaitu fungsinya untuk membuat variabel V vektor, yaitu dengan posisinya V dan A. Kemudian yang selanjutnya Boolean hit, yang berfungsi untuk membuat variabel Boolean hit. Kemudian untuk in, yaitu fungsinya sebagai array current, dan yang selanjutnya in shapes, yaitu yaitu merupakan bagian dari array shapes. Selanjutnya untuk aturan kotak, aturannya seperti di bawah ini. Untuk L, aturannya seperti di bawah ini juga, yang sudah diblok oleh Jangga Wijaya. Kemudian aturan lurus, seperti di bawah ini. Selanjutnya aturan untuk T, aturannya seperti di bawah ini. Selanjutnya untuk Z, untuk bentuk Z, aturannya seperti di bawah ini. Kemudian L terbalik. Selanjutnya Z terbalik. Aturannya seperti di bawah ini. Kemudian di sini ada blok in X, yaitu fungsinya itu sebagai konstruktor blok dengan parameter X. Selanjutnya in now sama dengan next, yaitu untuk mendeklarasikan now. Kemudian ada next in random, yaitu berfungsi untuk mengambil random next. Kemudian selanjutnya itu current shapes, yaitu berfungsi untuk memposisikan shapes-nya yang digenerate. Selanjutnya position new P vektor, yang dimana ini posisi sama dengan vektor X, yaitu 80. Kemudian selanjutnya bisa kita lihat untuk fungsi V dan A, yaitu merupakan objek. Kemudian yaitu type sama dengan now, yaitu berfungsi, yaitu tipe merupakan now. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Arifina. Oke, baik. Untuk selanjutnya, yaitu kita membuat fungsi update. Nah, di mana fungsi update ini digunakan untuk shape yang akan turun, gitu. Jadi, shape yang akan turun ini akan mengikuti besarnya gravitasi. Nah, di sini ada fungsi update void update, di mana if negasi it, kemudian ada objek A ditambahkan dengan objek T, yaitu gravity-nya. Lalu kemudian V ini akan menambahkan si A. Sehingga dia posisinya itu akan berubah setelah ditambahkan dengan si V. Nah, kemudian kita membuat fungsi selanjutnya, yaitu ada fungsi menampilkan. Nah, di sini kita buat namanya display. Nah, display ini untuk mengatur warna ataupun bentuk yang ada di dalam shape-shape-nya itu. Jadi nanti shape-nya itu akan berwarna putih dengan fill kodenya yaitu 255. Nah, di shape ini akan membentuk looping, di mana integer i sama dengan 0, i kurang dari 4, lalu dia akan increment dengan bentuk current type
kemudian dikali dengan T-res, ditambah dengan position X. Begitu juga dengan position saat dia Y. Nah, kemudian di situ ada fungsi cek. Nah, fungsi cek ini fungsinya yaitu untuk melihat bentuk shape yang akan tampil berikutnya gitu. Ya, nanti kita bisa melihat shape itu yang akan tampil selanjutnya itu seperti apa gitu. Kita buat di sini dengan nama cek. Menggunakan tipe boolean, yaitu variabelnya blocked sama dengan false. Nah, ini syarat kalau misalkan dia tidak hit dengan menggunakan looping yang dimasukkan rumus sebagai berikut. Oke, nah setelah hitnya itu bernilai true, maka dia akan selesai. Oke, untuk selanjutnya, saya serahkan ke J. Angga. Oke, baik. Terima kasih Michelle dan Arifina yang sudah menjelaskan tentang kelas blok di sini ya, teman-teman. Nanti sekali lagi mungkin teman-teman bisa akses file ini di GitHub yang ada di description video. Nah, kemudian untuk kelas utamanya atau file utama, di mana nanti program ini di running, akan dilanjutkan, dijelaskan oleh Karina Mudita Devi. Kepada Karina dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini terdapat codingan sistem T, di mana sistem T ini adalah sebagai objek sebagai T, kemudian ada boolean pause start, itu merupakan nilai boolean apakah pause dan start. Kemudian kita mendeklarasikan down sebagai p-vektor dengan p-vektor down, kemudian mendeklarasikan next dengan integer next. Selanjutnya terdapat void setting. Di sini kita mengatur ukuran layarnya dengan size 400,600. Kemudian ada void setup. Itu untuk mengatur ukuran teksnya. Di sini text size-nya kita menggunakan 20. Kemudian codingan next sama dengan integer random 7. T sama dengan new system. Untuk mendeklarasikan objek dan down sama dengan new p-vektor 0,1 itu merupakan variabel down. Selanjutnya adalah void draw. Translate 0,-3 dikali T-res, kemudian background, di mana jika tidak mulai atau if negasi start, if key press start sama dengan true. Jika tombol diklik maka akan mulai, kemudian selain itu atau else, kalau mulai maka akan dibuat grid dari res di sistem, di mana codingannya grid T-res, T-run untuk nge-running programnya, kemudian HUD. Selanjutnya, untuk fungsi pada keyboardnya, kita menggunakan void keypress, di mana di sini ada jika kode adalah A bergerak ke kiri. If key code sama dengan A, T move false. Kemudian B bergerak ke kanan, E untuk rotasi, kemudian Q untuk rotasi ke kiri, S untuk menurunkan objek, dan P untuk pause atau untuk memulai kembali. Selanjutnya, untuk fungsi grid dengan parameter res, yaitu void grid atau integer res. Di sini, stroke 10 digunakan untuk membuat stroke, kemudian nested loop untuk membuat rectangle, for integer x sama dengan 0, x with t-res, x t-res. Kemudian, selanjutnya ada for integer y sama dengan 0, y height min t-res, kemudian y t-res, di mana jika t-grid y t-res x t-res sama dengan 1, fill 255, kemudian else-nya fill-nya 0, rec-nya x y res. Selanjutnya akan saya serahkan kembali ke J. Angga. Oke, baik. Terima kasih Karina. Selanjutnya untuk fungsi HUD ya yang nantinya akan dijelaskan Tiara. Kepada Tiara Anastasia dipersilakan. Oke, baik. Selanjutnya itu
fungsi HUD, di mana di sini menggunakan void dengan fill-nya itu nilainya 10, baru stroke-nya itu juga 10. Jika start, maka rectangle yang akan keluar itu ada dengan nilai 0, height, width, sama 60. Nah, di sini ada stroke dan fill. Stroke itu untuk membuat sebuah garis yang di bagian dalam, sementara fill itu untuk membuat garis luar dengan warna putih. Oke, selanjutnya itu ada text align yang bagian right itu sebelah kanan. Nah, ini ada perumpamaan jika pause maka teks yang akan keluar itu adalah pause. Baru jika over maka teks yang akan keluar itu adalah game over. Nah, jika start maka teks yang akan keluar itu adalah next. Dengan text align atau posisi teksnya itu ada di sebelah kiri. Oke, selanjutnya itu jika kita klik start, maka line dengan nilai 0, height, width, dan height itu, maka teks yang akan keluar itu adalah score. Nah, jika tidak dari nilai T over, maka fill-nya itu 255 sama stroke-nya itu yang tadi sebelumnya itu membuat stroke 10. Dengan perumpamaan, for integer, I sama dengan 0, baru integer lebih kurang 4, dan I plus plus. Selanjutnya di sini ada rectangle. Ini untuk membuat bentuk Tetris yang akan diatur. Oke, selanjutnya yang terakhir tuh ada else text, di mana tekan apa saja untuk memulai game ini. Oke, selanjutnya saya serahkan kembali kepada J. Oke, terima kasih Tiara. Mungkin sedikit koreksi yang tadi. Stroke ini untuk bagian luar, fill ini untuk bagian dalam, 255 itu merupakan warna putih. Oke, mungkin teman-teman kita bisa lanjut untuk progress running programnya. Nah, karena kita belum punya nih parameter startnya itu masih false, maka nanti kita akan menampilkan layar awal itu seperti ini, ada list nama kelompok dan nama anggota. Nah, kita run di sini, kita coba program Tetrisnya. Nah, ini kita bisa tekan apa aja nih di keyboard nih. Ini udah masuk ya teman-teman ya? Udah, J. Oke. Nah, oke, kita klik aja apa aja lah di keyboard pokoknya. Nah, di sini kalau kita tekan E dia akan rotasi ya. Terus kalau D ke kanan, kalau Q dia rotasinya berlawanan jarum jam, dan kalau A dia ke kiri. Terus kalau dia S, objeknya akan turun cepat karena gravitasinya bertambah, dan skor ini akan bertambah jika fill di bawah ini sudah penuh, dia akan mengirimkan objek yang di bawah ini ke bawah. Nah, jika kita tekan keyboard P sesuai aturan tadi, maka dia akan berhenti, tapi jika ditekan P lagi, dia akan melanjutkan. Nah, mungkin kita akan coba lihat implementasi game overnya gimana. Coba kita lihat di sini. Ya, kita buat dia game over. Coba sampai selesai. Nah, kalau dia nggak ada yang tersusun dan menumpuk ke atas, dia akan game over. Oke, mungkin untuk uji coba game Tetris yang sudah disusun oleh kelompok 2 sampai di sini. Terima kasih teman-teman kelompok 2 sudah menyempatkan waktunya untuk membuat video ini sebagai penugasan, dan juga terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Yasni yang sudah memberikan kesempatan juga kepada kami. Sekali lagi untuk teman-teman yang sedang menonton video ini bisa mengakses file kode di GitHub yang ada di description pada video ini. Mungkin itu dari saya, Jangga Wijaya dari kelompok 2 dan mewakili kelompok 2. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini, ada penjelasan yang kurang jelas, kami dari kelompok 2 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau kurang besar, dibesarin aja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.